Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya di sini Muhammad Hasbi dalam channel Tanya Hukum, mengerti hukum secara mudah. Hari ini kita akan membicarakan tentang sesuatu yang semua orang senang untuk membicarakannya. Tentang apa itu? Tentang harta. Namun, harta yang akan kita bicarakan di sini adalah harta bersama dalam perkawinan. Bagaimana harta bersama dalam perkawinan itu, dan bagaimana juga pembagiannya bila terjadi perpisahan antar suami maupun istri. Jadi stay tune terus, tonton sampai habis di channel Tanya Hukum. Mengenai harta bersama, bisa kita lihat dalam Impres nomor 1 tahun 1991, kompilasi hukum Islam pada bab ke-13. Yang mana pada pasal 85 menyebutkan di sini, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing, baik suami ataupun istri. Di sini bisa kita pahami bahwa harta bawaan dari masing-masing baik suami maupun istri itu tidak menjadi harta bersama. Contohnya misalnya sebelum menikah, sebelum terjadinya perkawinan, sang suami sudah memiliki rumah, sudah memiliki kendaraan, lahan ataupun yang lainnya. Begitu juga dengan si istri, itu menjadi harta milik pribadi yang tidak dimasukkan menjadi harta bersama. Begitu juga setelah adanya perkawinan, apakah suami atau istri mendapatkan warisan, mendapatkan harta-harta yang lain yang bentuknya adalah milik pribadi, itu tidak bagian dari harta bersama. Selanjutnya di pasal 86 KHI pada ayat 1 menyebutkan, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Artinya, harta yang didapat sebelum perkawinan, baik itu harta si istri ataupun harta si suami, itu tidak lantas bercampur karena perkawinan. Masing-masing di bawah kendali haknya masing-masing. Selanjutnya dalam ayat 2 menerangkan, harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai olehnya juga. Selanjutnya dalam pasal 87 ayat 1 diterangkan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing. Sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jadi ada namanya perjanjian perkawinan, yaitu suatu perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan terjadi. Jadi seandainya sebelum perkawinan terjadi ada perjanjian, baik itu suami kepada istri, terlebih perjanjian itu dibuat tertulis tentang harta yang nantinya pada saat sesudah menikah harta itu digabung menjadi satu, para pihak wajib mengikuti perjanjian yang telah dibuat. Selanjutnya dalam ayat 2 pasal 8 tadi, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing. Apakah itu hibah, hadiahkah, sedekahkah, atau yang lain. Artinya harta yang dibawa masing-masing itu tidak boleh dicampuri oleh pihak lainnya. Terserah yang bersangkutan mau dibelanjakan atau diserahkan kemana, karena itu mutlak menjadi tanggung jawab dan haknya dia. Selanjutnya dalam pasal 88 menyebutkan di sini, apabila terjadi perselisihan antar suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu di pengadilan agama. Tetap pengadilan yang memutuskan bila terjadi konflik pertikaian mengenai harta. Pasal 89 menyebutkan di sini, suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri. Artinya
Selaku kepala keluarga, sang suami wajib menjaga seluruh harta, mau itu harta bersama, harta dirinya maupun harta istrinya. Lalu di pasal 90, istri bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. Jadi jangan mentang-mentang itu harta bersama atau harta suami, si istri lantas membelanjakannya sesuka hatinya. Terus ada pasal 91 KHI ayat 1 menyebutkan harta bersama sebagaimana dimaksud. Ayat 1-nya, harta bersama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 85 dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Lalu di ayat keduanya, harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Benda bergerak contohnya kendaraan dan yang lainnya. Benda tidak bergerak contohnya tanah, saham, ataupun yang lain. Ayat ketiganya, harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak ataupun kewajiban. Lalu di ayat keempat, harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Artinya gini, contoh misalnya kita ingin mengambil uang di bank, terus menganggunkan tanah atau rumah. Namun tanah atau rumah itu didapatkan setelah perkawinan. Itu harus atas persetujuan kedua belah pihak, atas persetujuan suami atau istri. Tidak boleh hanya sepihak saja tanpa ada persetujuan pihak yang lain. Pasal 92 KHI menyebutkan di sini, suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan hak bersama. Seperti yang tadi yang dijelaskan di pasal 91, pasal 92 menegaskan kembali bahwa hak bersama ini keputusan segala sesuatunya harus secara bersama. Tidak boleh sepihak saja menjual tanpa adanya pengetahuan dari pihak yang lain ataupun menggadaikan, harus kedua-duanya tahu. Ini di pasal 92 KHI. Lalu di pasal 93-nya ayat 1 menyebutkan pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing. Misalnya suami punya hutang pribadi, istri punya hutang pribadi. Hutang pribadinya mereka bukan hutang karena rumah tangga. Ini dibebankan kepada harta masing-masing, masing-masing yang menyelesaikan. Kecuali ada kesepakatan bersama untuk penyelesaian itu. Lalu pada ayat 2, pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Bila ada hutang, hutang itu untuk kepentingan keluarga, pendidikan anak, ataupun untuk yang lain, itu bebannya kepada harta keluarga atau harta bersama. Ayat ketiga, bila harta keluarga tidak mencukupi, maka dibebankan kepada harta suami. Kenapa? Kenapa tidak harta istri? Karena suami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, baik istrinya maupun anaknya. Selanjutnya di ayat keempat, bila harta suami tidak ada, baru dibebankan kepada harta istri. Saling bahu-membahu dalam membina rumah tangga yang baik. Selanjutnya pasal 94 KHI ayat 1, harta bersama dari perkawinan seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Artinya bila istrinya itu 2 atau lebih, masing-masing itu hartanya itu terpisah, tidak digabung antara istri yang satu dengan istri yang lain. Makanya sangat diperlukan sekali ada pencatatan atau inventarisasi harta-harta pada saat suami itu beristri lebih dari satu orang. Agar apa? Agar tidak menimbulkan konflik ke belakangnya.
Selanjutnya pasal 94 ayat 2 menyebutkan pemilikan harta bersama dari perkawinan. Seorang suami mempunyai istri lebih dari seorang, sebagaimana ayat 1, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan. Harta tersebut terhitung pada saat akad perkawinan yang kedua, ketiga, ataupun keempat. Hitungan harta tersebut dimulai dari akad perkawinan. Lalu pasal 95 ayat 1 dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal 24 ayat 2 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugat cerai apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan yang lain. Artinya para pihak boleh meminta pengadilan untuk menyita harta bersama bila salah satu dari pihak suami atau istri mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita lanjut di ayat kedua. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama atas izin pengadilan agama. Lalu di pasal 96, nah di sini juga sangat penting untuk kita ketahui, pasal 96 KHI ayat 1, apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Artinya bila terjadi perpisahan, putusnya perkawinan karena ada yang meninggal, maka harta bersama dari kedua belah pihak tersebut separuhnya adalah milik pasangan yang masih hidup. Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, Impres nomor 1 tahun 1991. Dan di ayat 2, pembagian harta bersama bagi suami atau istri yang istrinya atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum dasar putusan pengadilan agama. Artinya bila sang suami ini belum jelas keberadaannya, apakah sudah meninggal atau belum, ini harus menunggu keputusan dari pengadilan agama setempat. Disinilah terkadang menjadi salah satu polemik pada saat pembagian ahli waris. Kenapa? Karena di pasal 96 ini sebelum dibagi harta warisnya kepada para ahli warisnya, suami atau istri yang hidup lebih lama, artinya yang ditinggalkan mati, itu menurut pasal 96 KHI itu mengambil hartanya separuh dari harta bersama. Baru setelah itu dibagi bagian-bagian harta warisnya setelah pastinya dengan menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan si mayit maupun hutang-hutangnya. Ini menurut kompilasi hukum Islam. Dan di pasal 97 menyebutkan di sini janda atau duda masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Artinya berpatokan pada pasal 97 KHI, pada saat ada perceraian, harta bersama ini dibagi dua menurut kompilasi hukum Islam. Jadi itulah tadi obrolan kita tentang harta bersama dalam perkawinan. Semoga bermanfaat dan tonton video-video selanjutnya di Tanya Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.